Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman channel Intan 69 yang semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tentu sering mendengar istilah zaman jahiliyah, yakni zaman sebelum Muhammad menjadi nabi. Zaman ini masyhur dengan sebutan zaman kegelapan. Hal ini karena pada zaman itu tidak adanya ajaran kebenaran. Perilaku dan pemikiran masyarakat bobrok dan tidak diamalkannya syariat Allah yang notabene merupakan penerang hati. Segala bentuk kemunkaran, kemaksiatan, pencurian, perzinahan, riba, korupsi, penipuan, mabuk-mabukan dan sejenisnya telah menjadi budaya keseharian masyarakat dengan tanpa adanya rasa malu dan takut kepada sesama maupun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para pelakunya. Faktor terjadinya semua itu karena mereka buta akan jalan yang lurus atau syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tersesat ke jurang dosa, sebagaimana tersesatnya orang yang berjalan di kegelapan malam dengan tanpa adanya cahaya. Langkahnya ngawur dan tanpa pertimbangan. Yang kaya menindas yang miskin, yang kuat bertindak sewenang-wenang pada yang lemah. Pejabat memeras dan mengkorupsi hak-hak bawahan dan masyarakat. Sahabat beriman channel Intan 69, kini zaman jahiliyah telah usai dan sirna dengan hadirnya sosok Nabi purnama akhir zaman. Sinar ahlakul karimahnya, ilmu serta ajaran yang dibawanya mampu menerangi hati setiap insan, sehingga langkah-langkah mereka terarah dan senantiasa berjalan di atas tuntunan Allah yang dibawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara channel Intan 69, kita tentunya sangatlah, kalau umur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya 63 tahun. Padahal roda kehidupan di dunia terus berputar serta terus melakukan bimbingan dari beliau. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan warisan sebagai lentera-lentera yang menerangi dunia, yang tak lain adalah ashabul ilmi,
yaitu para ulama, yaitu mulai para sahabat, tabi'in, tabi'in sampai para ulama, hingga tiada batas waktu, seperti yang pernah disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u masabihul ardi wa khalful anbiya'i wa warasatul anbiya'i. Para ulama itu sebagai lampu-lampu di bumi, sebagai pengganti para nabi. Mereka adalah pewarisku dan pewaris para nabi. Sahabat channel Intan 69, dari paparan di atas sudah sangat jelas bila keberadaan ulama sangat penting bagi semua manusia untuk mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia serta akhirat. Maka sangatlah wajar bila tanggung jawab para ulama sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, demi menegakkan kebenaran, tak sedikit pun mereka merasa gentar melawan segala resiko serta rintangan yang dilakukan oleh para munafik dan musuh-musuh Allah. Derajat ulama sangatlah tinggi di hadapan Allah, karena Allah telah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Padahal orang yang memiliki ketakwaan, orang yang takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanyalah para ulama. Hal ini sesuai yang disebutkan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Fatir ayat 28. Sesungguhnya orang yang memiliki rasa takut pada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Quran surah Al-Fatir ayat 28. Begitu agung kemuliaan ulama, maka sudah seharusnya kita menghormati, patuh dan membudayakan silaturahim pada para ulama yang menjadi ahli waris dan pengganti para nabi. Jangan sampai sekali-kali berani mencaci maki, menghujat, membenci para ulama, apalagi sampai mencelakai mereka. Dalam salah satu hadis yang termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad menyebutkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabatalihimullahu ta'ala bisalasati baliyatin ulaha yarfa'ul barakata min kasbihim wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sulqanam dolima wa thalithu yakhrujuna minad dunya
bighairi iman. Nabi bersabda, kelak akan datang suatu masa pada umatku, mereka menjauh dari para ulama dan para ahli fikih, maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka dengan 3 hal. Pertama, Allah menghilangkan barokah dari rizki hasil kerja mereka. Kedua, Allah akan menjadikan orang zalim untuk menguasai mereka. Ketiga, mereka akan mati dalam keadaan tanpa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua selamat dari segala cobaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.